memperpanjang rekor kemenangan beruntun City. Manchester City memperpanjang laju kemenangan usai menekuk West Ham United di pentas Liga Inggris 2020-2021. Hasil ini mengantarkan Man City memperpanjang laju kemenangan mereka menjadi 20 pertandingan di semua kompetisi. Pelatih Man City Pep Guardiola menilai catatan tersebut merupakan pencapaian terbaik The Citizen dalam situasi saat ini sekaligus menyoroti kekuatan mental para pemainnya. Menurut Guardiola, tak mudah bermain di tengah situasi sulit akibat pandemi virus corona. Belum lagi badai cedera yang sempat menghantui tim. Namun anak didiknya berhasil menunjukkan mental yang kuat saat bertanding hingga bisa terus melaju dan mengemas 20 kemenangan beruntun di semua ajang. Bisa meraih 20 kemenangan beruntun dalam situasi seperti ini mungkin adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karir kami. Tentu saja, ini bukan berarti kami mengamankan titel juara. Namun dengan kondisi sekarang, periode terberat di Inggris, musim dingin, tak ada istirahat 1 minggu selama 3 atau 4 bulan, pertandingan 3 hari sekali, COVID-19 hingga cedera, bisa berada di jalur kemenangan membuktikan kekuatan mental kami. Apa yang kami lakukan hingga sejauh ini adalah hal tidak biasa. Ini pengecualian, biasanya Anda kehilangan poin, seri, dan kalah dalam sepak bola. Tutur Guardiola. Kevin De Bruyne kini mengoleksi 62 poin dari 26 pertandingan. Mereka unggul 13 angka atas Man United serta Leicester City yang menghuni peringkat kedua dan ketiga. AC Milan pantau striker Manchester City. AC Milan dilaporkan sedang memantau situasi seputar striker Manchester City Gabriel Jesus. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa tim Liga Premier Inggris itu hanya menginginkan skema pertukaran, seperti dikutip Tribun Jogja dari Sempre Milan. Menurut calciomercatoweb.it, Rossoneri bisa mencari rekrutan besar musim panas ini, terutama jika mereka memenangkan Scudetto, dan mereka disebut mengawasi Jesus. Dengan kontrak Zlatan Ibrahimovic dan Mario Mandzukic akan habis pada bulan Juni karena keadaannya. Jesus yang berusia 23 tahun akan mewakili opsi jangka panjang untuk Stefano Pioli. Di bawah Pep Guardiola, pemain asal Brasil itu tidak terlalu banyak tampil karena tidak masuk dalam rencana utama sang pelatih. Sementara Man City juga sedang mengincar Erling Haaland untuk menjadi penerus Sergio Aguero, sehingga penyerang muda itu berpeluang pindah ke klub lain. Dilaporkan bahwa Manchester City dapat meminta pertukaran yang melibatkan Ismail Benacer, pemain yang sangat mereka minati, dan pemain Aljazair itu dihargai 50 juta euro. Sedangkan mantan striker Palmeiras di sisi lain berharga sekitar 70 juta euro, dan Rossoneri mungkin harus mengumpulkan sejumlah uang untuk menyelesaikan transfernya. Gabriel Jesus telah mencetak 75 gol dan telah mengumpulkan 31 assist dalam 172 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung dengan The Citizen. Pep Guardiola raih 200 kemenangan tercepat dalam sejarah. Manajer Manchester City Josep Guardiola mencatatkan rekor impresif berkat kemenangan timnya atas West Ham dengan skor 2-1 Sabtu 27 Februari 2021. Dalam laga yang dihelat di Etihad Stadium ini, Manchester City unggul lebih dulu lewat gol Ruben Dias yang kemudian disamakan Michael Antonio. City akhirnya memastikan poin penuh lewat aksi John Stones. Kemenangan ini membawa Manchester City semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 62, unggul 13 poin dari tim peringkat 2 Manchester United. Kemenangan atas West Ham ternyata menjadi yang ke-200 ditorehkan Manchester City sejak diasuh Guardiola. Catatan ini diraih dalam partai ke-273 pelatih asal Spanyol tersebut. Dilansir Opta, Guardiola pun kini menjadi pelatih tim kasta tertinggi Inggris yang sukses meraih 200 kemenangan di semua kompetisi dengan laga paling sedikit. Guardiola mengalahkan rekor sebelumnya milik Jose Mourinho yang meraih 200 kemenangan pada laga ke-309 dirinya menangani Chelsea. Tak hanya itu, raihan poin penuh atas West Ham juga membuat Guardiola mencatatkan kemenangan ke-500 sepanjang karirnya menjadi pelatih tim utama.
Selain 200 kemenangan bersama Manchester City, sebelumnya Guardiola juga sempat meraih 179 kemenangan di Barcelona dan 121 kemenangan di Bayern Munich. Dekati David Beckham, Kevin De Bruyne tembus 10 besar assist terbanyak di Premier League. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne mencatatkan prestasi luar biasa berkat 1 assist yang ia ciptakan dalam laga kontra West Ham Sabtu 27 Februari 2021. Manchester City sukses memenangi laga ini dengan skor tipis 2-1. Setelah gol Ruben Dias disamakan Michael Antonio, City memastikan poin penuh lewat aksi John Stones. Kemenangan ini membawa Manchester City semakin kokoh, bertengger di puncak klasemen dengan poin 62. Unggul 13 poin dari tim peringkat 2 Manchester United. De Bruyne mempersembahkan 1 assist untuk gol pembuka yang diciptakan Dias. Hal ini membuat gelandang asal Belgia itu kini memuncaki daftar pemberi assist terbanyak musim ini bersama Harry Kane dengan 11 assist. Tak hanya itu, seperti dilansir Gol Internasional, De Bruyne kini tercatat sudah mengoleksi 77 assist atas namanya dirinya di pentas Premier League. Berkat catatan tersebut, De Bruyne pun masuk ke dalam 10 besar daftar pemberi assist terbanyak sepanjang sejarah Premier League. Ia mendekati David Beckham yang duduk di peringkat 9 dengan 80 assist. Meski demikian, De Bruyne masih tertinggal jauh dari pemberi assist terbanyak sepanjang sejarah Premier League, yakni Ryan Giggs dengan 162 assist. Selain Beckham, nama lain yang berpotensi disalib De Bruyne adalah gelandang yang hingga kini masih aktif bermain membela Liverpool, James Milner dengan 85 assist. Duo bek Manchester City kerasukan striker. Dias membawa City memimpin sebelum Michael Antonio menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Stone kembali mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk menyongkong kemenangan City. Hasil itu menjadi 14 kemenangan secara beruntun City di Liga Inggris yang membuat tim Pep Guardiola semakin mantap menduduki puncak klasemen dengan koleksi 59 poin. City menguasai permainan sejak awal laga, tetapi harus menunggu hingga menit ke-30 untuk membukukan peluang tepat sasaran pertama. Beruntung peluang pertama itu langsung berbuah gol ketika Dias menanduk umpan silang matang kiriman Kevin De Bruyne untuk memperdaya kiper Darren Randall, sekaligus membawa tuan rumah memimpin. Tim David Moyes itu akhirnya menyamakan kedudukan 2 menit menjelang turun minum saat Antonio memastikan bola tembakan Jesse Lingard bersarang ke gawang City. City baru bisa merestorasi keunggulan mereka pada menit ke-68 lewat situasi bola mati ketika Stone menyambut umpan tarik Riyad Mahrez dengan tembakan sentuhan pertama melewati kerumunan pemain di dalam kotak penalti West Ham dan memastikan kemenangan The Citizen. Kemenangan ini tentu disambut gembira oleh para The Citizen di seluruh dunia. Beberapa di antara mereka malah salah fokus dengan Dias dan Stone yang notabene seorang bek malah mencetak gol kemenangan City.